Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita coba membahas tentang sejarah singkat berdirinya Toyota. Toyota Motor Corporation didirikan pada September tahun 1933 sebagai divisi mobil di pabrik tenun otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Berangkat dari industri tekstil, perusahaan ini menjadi salah satu pabrikan mobil terbesar di dunia. Toyota sendiri mampu memproduksi satu unit mobil itu hanya dalam 50 menit. Dan pabrikan ini mampu menghasilkan 8-8,5 juta unit mobil di seluruh dunia setiap tahunnya. Dibandingkan dengan industri otomotif lainnya yang menggunakan nama pendirinya sebagai merek dagang seperti Honda yang didirikan oleh Soichiro Honda, nama Toyota tidaklah dipakai sebagai merek karena berangkat dari pemikiran sederhana dan visi waktu itu, penyebutan Toyota kurang enak didengar dan tidak akrab dikenal sehingga diplesetkan menjadi Toyota. Sakichi Toyoda sendiri lahir pada bulan Februari 1867 di Shizuoka, Jepang. Pria ini dikenal sebagai penemu sejak berusia belasan tahun. Toyoda mengabdikan hidupnya mempelajari dan mengembangkan perakitan tekstil. Dalam usia 30 tahun, Toyoda menyelesaikan mesin tenun. Ini kemudian mengantarkannya mendirikan cikal bakal perakitan Toyota, yakni Toyota Automatic Loom Works Ltd. pada November 1926. Dan beberapa tahun setelahnya, Toyota menjual hak paten dari mesin tenun tersebut kepada perusahaan asal Inggris bernama Platt Brothers & Co. Ltd. Hasil penjualan paten ini dijadikan modal pengembangan divisi otomotif mulai tahun 1933. Ketika Toyota membangun divisi otomotif, tim yang kemudian banyak dikendalikan oleh anaknya yaitu Kiichiro Toyoda tiada henti menghasilkan inovasi-inovasi terdepan di zamannya. Mesin Type A berhasil dirampungkan pada 1934. Setahun kemudian, mesin ini dicangkokkan prototipe pertama mobil penumpang mereka A1. Divisi otomotif Toyota juga menghasilkan truk model J1. Dan di tahun 1936, mereka meluncurkan mobil penumpang pertama mereka, yaitu Toyota AA. Kala itu masih menggunakan nama Toyota. Model ini dikembangkan dari prototipe model A1 dan dilengkapi bodi dan mesin A. Kendaraan ini dari awal diharapkan menjadi mobil rakyat. Dan akhirnya di tahun 1937 mereka meresmikan divisi otomotif dan memakai nama Toyota. Dan setahun setelahnya, tepatnya di tahun 1938, Toyota mendirikan Koromo Plant di Jepang, sekarang bernama Honsa Plant, yang merupakan Toyota's Establishment Exhibit Room. Plant ini disusun berdasarkan teori just in time dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti asrama, rumah sakit, dan toko. Semangat inovasi Kiichiro Toyoda tidak pernah redup. Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil kendaraan tangguh di era 1940-an. Toyota sibuk mengembangkan permodalan termasuk memasukkan perusahaan di lantai bursa di Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Pada tahun 1947, penjualan mobil Toyota di dalam negeri sudah mencapai 100.000 kendaraan. Dan setelah era Perang Dunia Kedua berakhir, tepatnya di tahun 1950-an, merupakan pembuktian Toyota sebagai penghasil kendaraan serbaguna tangguh. Waktu itu, kendaraan Jeep akrab di Jepang. Terinspirasi dari mobil ini, Toyota kemudian mengembangkan prototipe Land Cruiser yang keluar tahun 1950. Pada tahun yang sama pula, Toyota mendirikan Toyota Motor Sales Co. Ltd, anak perusahaan Toyota Motor Co. Ltd, yang menangani penjualan, pemasaran, dan distribusi Toyota. Setahun kemudian, meluncurlah secara resmi model awal Land Cruiser yakni model BJ. Dan Toyota model BJ dan FJ inilah yang sangat meresahkan bocil di era 80-an sampai di era 90-an. Dan Toyota tidak hanya dikenal melalui Toyota Land Cruiser, mereka juga mengembangkan model yang menjadi favorit di dunia. Sedan kecil, di tahun 1961, Toyota mengeluarkan model Pablica dan 5 tahun kemudian meluncurlah model Corolla. Lewat Toyota Corolla yang memulai debutnya pada tahun 1966,
Sedan mungil generasi awal ini memakai penggerak belakang, mengubah tatanan sedan bongsor yang populer saat itu menuju arah sedan kecil yang kompak, irit, dan ringkas. Memasuki era tahun 1975, Corolla masuk dalam generasi ketiga dan terjual lebih dari 5 juta unit. Hal yang menakjubkan ini masih kokoh hingga sekarang. Dan memasuki tahun 90-an, Toyota semakin membuktikan bahwa mobil Jepang dapat bersaing dengan mobil Eropa dan Amerika. Toyota Celica berhasil menjadi juara rally dunia dan Toyota Camry menjadi mobil paling laris di Amerika. Tahun 1999, Toyota mengakuisisi 51,19% saham Daihatsu dan pada 2001, Toyota membeli 50,11% saham Hino. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to